Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Hasanah. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai jarak antar titik. Nah, apakah kalian sudah tahu apa itu jarak? Nah, jarak di sini mungkin sama Ibu tidak akan dijelaskan terlebih dahulu, tapi Ibu akan memberikan ilustrasi tentang jarak itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa rekan kalian yang Ibu kasih contoh. Nah, misalkan di sini ada rumah Najili, rumah Anissa, rumah Qoriah, kemudian ada rumah Ma'mun. Nah, di sini selain rumah teman-teman kalian, ada juga sekolah. Nah, bagaimana caranya nih Qoriah bisa untuk maksudnya mencapai ya atau menuju ke sekolah. Nah, di sini ada beberapa rute di mana Qoriah bisa sampai ke sekolah. Misalkan untuk rute yang pertama nih ya, ada bisa melewati ke rumah Makmun dulu. Misalkan Qoriah berangkat nih ke rumah Makmun mau nyamper, kemudian habis dari rumah Makmun barulah sampai ke sekolah. Nah, di situ dari rumah Qoriah menuju rumah Makmun itu ada 3 kilometer jaraknya atau rutenya ya. Kemudian dari rumah Makmun ke sekolah itu sekitar 4 kilometer. Nah, jarak tempuh jauhnya ya. Nah, setelah ditotal-total ternyata dari rumah Qoriah kalau melewati rumah Makmun terus menuju ke sekolah yaitu 7 kilometer. Nah, itu rute pertama nih yang bisa Qoriah lewati untuk mencapai atau menuju ke sekolah. Jadi kalau mau lewat ke rute pertama ini harus melewati rumah Makmun dulu, alias nyamper dulu lah ke Makmun gitu ya. Nah, kemudian di sini ada rute kedua nih. Kalau Qoriah nggak melewati rumah siapa-siapa, cuman langsung jalan lurus aja ke sekolah, yaitu di sini sekitar 6 kilometer. Bukan sekitar 6 kilometer ya, tapi memang 6 kilometer jaraknya atau jarak tempuhnya ya. Jadi hanya segitu. Nah, di sini nggak melewati rumah siapa-siapa, tinggal lurus aja langsung nyampe ke sekolah. Nah, ini untuk rute kedua. Jadi rute kedua itu hanya 6 kilometer tanpa melewati rumah siapapun. Nah, bagaimana untuk yang ketiga nih, rute ketiga. Nah, di sini banyak banget nih rumah teman-temannya Qoriah. Nah, bisa melewati rumah Anissa dulu dari rumah Qoriah, kemudian nyamper ke Anissa nih ya, yang rumahnya warna merah. Kemudian setelah nyamper Anissa, nyamper juga nih Najili yang rumahnya warna oranye. Nah, mereka bertiga bisa tuh bareng-bareng bisa sampai ke sekolah. Nah, Qoriah ini dari rumah Qoriah ke rumah Anissa sekitar 2 kilometer, bukan sekitar 2 kilometer jaraknya ya. Kemudian dari Anissa ke Najili sekitar 4 kilometer. Nah, kemudian dilanjut lagi tuh perjalanannya. Mereka bertiga udah bareng-bareng nih ya. Nah, bisa ke sekolah dengan mencapai jarak 3 kilometer. Nah, jadi dari rumah Qoriah terus ke rumah Anissa, ke rumah Najili. Nah, baru sampai ke sekolah itu mereka total jarak yang ditempuh Qoriah ini rutenya nih yaitu sekitar 9 kilometer alias 9 kilometer maksudnya ya. Nah, ini rute ketiga. Jadi untuk mencapai sekolah ini ya, Qoriah itu harus ada 3 rute. Mau cepet ya langsung gitu ya, ataupun mau ke rumah Makmun dulu, misalkan Makmunnya pengen disamper, atau mau ke rumah Anissa dulu biar bareng-bareng gitu ya berangkatnya. Kemudian ada rumah Najili juga. Nah, bisa tinggal pilih saja rute mana yang memang Qoriah inginkan. Nah, tapi di sini ada konsep jarak antar titik. Nah, anggap saja rumah-rumah mereka itu, teman-teman kalian itu anggapnya sebagai suatu titik. Nah, tapi titik di sini yang dimaksud itu pengennya itu dari rumah Qoriah, titik awalnya. Nah, bagaimana menuju titik akhirnya yaitu ke sekolah. Nah, jarak antar titik itu harus jaraknya yang terpendek, cari jarak yang terpendek menuju ke sekolah. Nah, dari rumah Qoriah ke rumah Makmun kemudian menuju ke sekolah itu
total jarak tempuhnya itu 7 kilometer. Sementara dari rumah Qoriah langsung ke sekolah itu sekitar 6 kilometer. Nah, kalau nyamper ke Anissa kemudian ke Najili itu semuanya 9 kilometer. Nah, di antara ketiga rute itu yang terpendek alias yang terdekat ke sekolah adalah dari rumah Qoriah langsung ke sekolah tanpa melewati rumah Makmun, tanpa melewati rumah Anissa ataupun Najili. Nah, itulah yang dimaksud jarak ya. Jadi jarak itu merupakan, bisa disimpulkan nih ya, jadi kalian gak usah pusing-pusing mana biar cepet kemana itu ya, mau ke rumah Makmun dulu atau Anissa atau Najili, sebenarnya tergantung kebutuhan. Tapi kalau kita berbicara jarak, cari jarak yang paling dekat ke rute yang akan kalian tuju. Nah, di sini jadi dapat disimpulkan bahwa jarak antara titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi, antara rumah Qoriah ke sekolah itu jarak yang, nah ini kan terpendek, ruas garis terpendek nih. Dibandingkan harus melewati rumah Makmun dulu, kemudian rumah Anissa, Najili gitu ya. Nah, lebih baik Qoriah langsung berangkat ke sekolah tanpa melewati rumah siapapun. Nah, inilah jarak antar titik atau pengertiannya itu. Jadi ketika ditanyakan berapa jarak rumah Qoriah ke sekolah, yaitu 6 kilometer, bukan 7 kilometer ataupun 9 kilometer. Memang benar 7 kilometer itu bisa juga ke sekolah nyampe tapi melewati rumah Makmun. Terus memang benar juga bisa sampai ke sekolah dengan melewati rumah Anissa, dengan melewati rumah Najili. Tapi secara konsep jarak antar titik, ketika ditanyakan jarak antara rumah Qoriah ke sekolah yaitu 6 kilometer. Bisa dipahami anak-anak? Jadi jarak itu atau jarak antar titik ke titik atau antar titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, itulah pertemuan hari ini seputar konsep jarak antar titik. Semoga bisa dipahami dengan ilustrasi yang Ibu berikan tadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.